Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di kelas seni tari kelas 7 semester Gasal bersama saya Ani Rahayu Ningsih. Di video kita ini, kita akan membahas materi seni tari kelas 7 unit 1, yaitu sejarah seni tari khususnya di Indonesia. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan sejarah dan fungsi tari tradisional di Indonesia. Adapun indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran di unit 1 yaitu seperti berikut ini. Seni tari merupakan cabang seni yang menggunakan gerak sebagai media dalam mengungkapkan ekspresi jiwa penciptanya. Menurut Sudarsono, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam gerak tubuh yang indah dan ritmis sesuai irama musik. Secara umum, tari adalah suatu bentuk dari karya seni yang mencakup gerakan ritmis seseorang pelaku tari dan diiringi oleh alunan musik. Tari lahir seiring dengan kehadiran manusia di dunia ini. Untuk mengemukakan keberadaan dan perkembangan seni tari di Indonesia, maka sejarah tari dapat diklasifikasikan berdasarkan periodisasi sejarah Indonesia yang meliputi zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman kolonial, zaman kemerdekaan, dan zaman pasca kemerdekaan. Zaman prasejarah dimulai dengan zaman batu dan berakhir di zaman logam. Gerak tari di zaman batu diperkirakan cenderung sangat sederhana, yaitu berupa hentakan-hentakan kaki sebagai ungkapan emosi. Pada era ini, tarian tercipta dengan menggunakan gerakan tangan dan kaki yang sangat sederhana. Salah satu peninggalan zaman logam yang erat kaitannya dengan tari adalah alat musik nekara atau gendang yang terbuat dari perunggu. Ditemukan nekara yang berlukiskan penari dengan kepala yang dihiasi bulu burung serta daun-daunan. Ditemukannya gendang nekara ini memunculkan pendapat bahwa di zaman logam, nekara digunakan sebagai pengiring tarian. Masyarakat di zaman Hindu-Buddha ini dikenal sebagai masyarakat feodal, sebab era ini ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan. Kerajaan yang pertama kali masuk di Indonesia yaitu kerajaan bercorak agama Hindu. Candi atau monumen keagamaan merupakan bukti peninggalan masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Melalui relief pada candi-candi peninggalan Hindu-Buddha, ditemukan bentuk-bentuk tari, jenis musik yang mengiringi, serta fungsi tarinya. Tari di zaman Hindu-Buddha erat kaitannya dengan kegiatan keagamaan. Contoh,
perlambangan keyakinan Hindu-Buddha dalam karya tari yang masih dapat kita saksikan saat ini, yaitu tari topeng Panji. Kisah Panji sebagai karya seni populer pada periode Majapahit. Dibuktikan dengan banyaknya penggambaran kisah ini pada relief-relief di candi-candi yang dibangun pada periode Majapahit. Zaman ini masih termasuk ke dalam zaman feodal karena sistem pemerintahan dipimpin oleh raja. Pada zaman ini, perkembangan tari cukup menggembirakan karena melahirkan berbagai gaya tari. Seperti yang terjadi pada tari bedoyo dan tari serimpi. Tari bedoyo dan tari serimpi merupakan jenis tarian hiburan raja, sekaligus tari yang berfungsi sebagai upacara istana yang berkembang di zaman ini. Sementara itu, di luar tembok istana, mulai tumbuh tarian rakyat seperti reog, jatilan, dan sebagainya. Selain di daerah Jawa, pengaruh Islam dalam karya tari sangat kental terasa pada kesenian Aceh, seperti tari saman. Pertunjukan tari saman kental dengan syair petuah dan dakwah yang dilantunkan menggunakan bahasa Arab dan Gayo. Pada awal kehadirannya, saman hanya dipertontonkan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan ditarikan oleh penari laki-laki serta dipimpin oleh satu orang syekh. Kini, tari saman sering dipertunjukkan dalam berbagai acara, seperti penyambutan tamu kenegaraan, misi budaya, dan sebagainya. Saat ini, tari saman tidak hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun seiring juga ditarikan oleh penari perempuan dengan tetap diiringi oleh seorang syekh. Zaman kolonial ditandai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Belanda yang pada awalnya datang untuk berdagang rempah-rempah ternyata berlanjut dengan politik memecah belah persatuan dan kesatuan di Indonesia. Di masa Hindia Belanda muncul suatu kebudayaan yang bernama kebudayaan Indis. Kebudayaan Indis adalah sebuah kebudayaan yang terbentuk melalui penggabungan budaya Belanda dan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa. Berbagai kerajaan terpecah belah akibat pengaruh politik Belanda. Perpecahan tersebut nampaknya memberikan dampak kepada perkembangan gaya tari di Jawa Tengah. Berdasarkan perpecahan tersebut, muncul 4 gaya tari. Namun hanya 2 gaya tari yang nampak jelas perbedaannya, yaitu gaya Surakarta yang berkesan romantik dan gaya Yogyakarta yang berkesan klasik. Pengaruh budaya barat pada karya tari di Jawa nampak pada tata busana, aksesoris seperti bulu-bulu di penutup kepala, senjata pistol, dan lain sebagainya. Selain di daerah Jawa, di daerah Nusa Tenggara Barat terdapat tari tradisional yang mendapat pengaruh dari budaya kolonial, seperti tari rudat. Perkembangan tari di zaman kemerdekaan tidak terlepas dari semangat juang para senimannya.
semangat juang, dan semangat kemerdekaan ikut tercermin dalam karya-karya tari yang diciptakan di zaman itu, seperti tari remo yang menceritakan kisah perjuangan seorang pangeran dalam sebuah medan pertempuran. Di era ini, tari-tari istana yang pada awalnya hanya dapat dinikmati oleh kaum bangsawan mulai disebarluaskan ke luar lingkungan istana, sehingga bermunculan berbagai pertunjukan tari yang memiliki kebebasan dalam berekspresi karena tidak terikat dengan aturan baku seperti pada tari-tari yang tumbuh dan berkembang di lingkungan istana. Banyak seniman yang mulai berkreasi untuk menciptakan karya tari sebagai identitas budaya bangsa. Ketika Indonesia telah meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda, pertunjukan seni dan budaya di kancah internasional menjadi salah satu cara diplomasi pemerintah untuk memperkenalkan Indonesia sebagai bangsa baru yang sudah merdeka. Melalui kegiatan tersebut, tari tradisional Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan peradaban di dunia. Hal ini dikarenakan para penari yang berasal dari Solo, Bandung, Makassar, Medan, dan Padang berkesempatan untuk saling melihat dan mempelajari budaya luar ketika berpartisipasi dalam misi kebudayaan. Pengalaman-pengalaman ini kemudian memberi pengaruh bagi modifikasi dan inovasi dalam karya tari tradisi Indonesia. Pengalaman-pengalaman ini kemudian memberi pengaruh bagi modifikasi dan inovasi dalam karya tari tradisi di Indonesia. Inovasi dalam tari tradisi Indonesia dapat dilihat seperti pada tari merak dan tari jaipong di Jawa Barat. Berikut merupakan contoh inovasi gerak dan busana dalam tari tradisional Jawa Barat. Di era pasca kemerdekaan, mulai hadir sekolah-sekolah khusus seni seperti Akademi Seni Tari Indonesia, Institut Kesenian Jakarta, dan lain sebagainya yang melahirkan penata tari, sehingga memperkaya khasanah seni tari di Indonesia. Salah satu penata tari yang turut memberikan warna dalam perkembangan tari di era pasca kemerdekaan adalah Tom Ibenur. Karya-karya tari yang ia ciptakan berpijak pada tari Sumatera Barat dan Melayu. Hingga saat ini, banyak penata tari yang turut mengembangkan tari zapin. Salah satunya tari zapin tepian yang diciptakan oleh penata tari Suryani. Demikian pembelajaran kita kali ini pada materi sejarah tari. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan subscribe. Thanks for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.